Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Suldani Taris Nagashifa with student number 832010023. I from extensive reading class A. Here I will to translate the story about the call of the world in chapter 6. Pada keesokan harinya, Frankaus tidak dapat menemukan Speed, dan dia melihat Buck dalam keadaan berlumuran darah. Apa yang saya katakan, Buck adalah petarung yang hebat, kata Frankaus. Preload melihat luka di tubuh Buck dan berkata, Speed itu petarung yang seperti iblis, dan Buck bertarung seperti dua setan, kata Frankaus. Sekarang kita bisa melakukan perjalanan lebih cepat. Tidak ada lagi Speed, tidak ada lagi masalah. Frankaus mulai memanfaatkan anjing-anjing itu, kemudian berjalan ke posisi rumah Speed. Tapi Frankaus menempatkan Solek di posisi terdepan. Buck melompat marah ke arah Solek. Frankaus menangis. Lihat Buck itu, dia membunuh Speed dan sekarang dia menginginkan tempat itu. Pergi Buck, tapi Buck tidak bergerak sama sekali. Solek tidak senang, dia takut kepada Buck. Ketika Frankaus berbalik, Buck mendorong Solek untuk menjauh. Frankaus marah. Sekarang aku akan menunjukkan padamu. Dia pergi untuk mendapatkan klub berat. Buck ingat pria dengan sweater merah dan pindah. Kemarilah Buck, kata Frankaus. Buck tidak menurut. Dia ingin menjadi pemimpin anjing karena dia memenangkan pertarungan dengan Speed. Kedua pria itu mencoba memasangkan tali kekang, tetapi dia selalu menjauh. Kemarilah Buck, kata Preload. Tapi Buck juga tidak bergerak sama sekali. Sudah terlambat. Frankaus menempatkan Solek di tempat lamanya. Preload melihat arlojinya dan kemudian dia marah. Letakkan tongkatnya, Frankaus. Frankaus meletakkan tongkatnya dan Buck datang ke depan tim. Frankaus mengenakan sabuk pengaman dan kereta luncur mulai bergerak. Buck adalah anjing pemimpin yang sangat baik. Dia bergerak dan berpikir cepat. Anjing-anjing lain bekerja lebih keras dengan Buck. Tim melakukan perjalanan lebih cepat. Buck adalah anjing yang terbaik, kata Frankaus. Itu 45 derajat Fahrenheit di bawah 0. Beberapa hari, anjing melakukan perjalanan 60 mil atau lebih. Setelah 14 hari, mereka mencapai Sakwai. Tim anjing menjadi pusat perhatian. Kemudian, kedua pria itu menerima perintah dari pemerintah Kanada. Frankaus memeluk Buck dan menangis. Kemudian kedua pria itu pergi dan Buck tidak melihat mereka lagi. Orang lain membawa Buck dan timnya kembali ke Dawson. Kereta luncur itu sangat berat karena membawa surat untuk para penambang emas. Buck tidak menyukainya, tetapi dia dan anjing-anjing lain bekerja keras. Itu bukan kehidupan yang sangat menarik untuknya. Suatu hari, seperti hari yang lainnya, mereka memulai sebelum harinya terang. Pada malam hari, mereka berkemah dan ini adalah bagian terbaik dari hari-hari sebelumnya. Anjing itu makan ikan dan beristirahat di dekat api. Buck senang beristirahat di dekat perapian. Terkadang dia memikirkan rumah besar Hakim Miller dan kehidupannya di sana. Dia juga memikirkan pria berbaju merah. Kematian
Curly, dan pertarungan hebat dengan Speed. Di lain waktu, dia ingat orang tuanya, neneknya, nenek moyangnya, dan dunia masa lalunya. Perjalanan sulit, suratnya berat. Anjing-anjing itu lelah dan lemah. Mereka butuh istirahat yang lama. Tetapi hanya 2 hari mereka bepergi. Tetapi setelah 2 hari mereka akan berpergian kembali. Anjing-anjing dan laki-laki tersebut tidak senang. Setiap malam para pria merawat anjing mereka. Mereka melihat kaki mereka, tetapi anjing-anjing itu semakin lemah setiap harinya. Bayle menangis dalam tidurnya dan sangat tidak ramah. Dave lelah dan sakit. Ada yang salah dengan dia. Ketika mereka berhenti di malam hari, dia berbaring dan tidak berdiri sampai pagi kembali. Orang-orang itu mengkhawatirkan Dave. Mereka tidak mengerti penyakitnya. Suatu hari, Dave tidak bisa menarik kereta luncur lagi. Dia menangis sedih ketika Solek menggantikannya. Keesokan pagi harinya, Dave tidak bergerak sama sekali. Pengemudi itu mengambil pistol dan pergi. Anjing-anjing itu mendengar tembakan. Pria itu kembali dengan cepat dan kereta luncur itu bergerak lagi. Buck dan anjing-anjing lain itu tahu apa yang akan terjadi pada Dave. 30 hari setelah meninggalkan Dawson City, tim tiba di Saquai. Anjing-anjing itu kelelahan dan menjadi kurus. Mereka butuh istirahat yang lama. Orang-orang itu membutuhkan anjing baru yang kuat untuk menarik kereta luncur. Mereka menjual anjing-anjing tua yang sudah lelah dan sudah tidak kuat untuk menarik keretanya lagi. Kedua pria Amerika bernama Hal dan Carlos membeli Buck dan timnya. Mereka juga membeli anjing lain. Carlos berusia 40 tahun dan Hal masih muda. Istri Carlos, Mercedes, juga bersama mereka. Mereka tidak tahu apa-apa tentang kehidupan di Northline dan mereka membuat banyak kesalahan. Mereka menaruh terlalu banyak barang di kereta luncur. Mereka mencoba untuk memulainya kembali. Anjing-anjing itu menarik lebih keras selama beberapa hari dan kemudian sampai akhirnya berhenti. Mereka tidak bisa memindahkannya karena terlalu berat. Hewan pemalas, seru Hal dengan cambuk di tangannya. Mereka sangat lemah, kata seseorang pria. Mereka butuh istirahat. Omong kosong, mereka sangat malas, kata Hal. Buru-buru, dia menangis. Buru. Hal mencambuk anjing-anjing itu lagi dan lagi. Pria lain berkata, saya tidak peduli dengan Anda, tetapi saya peduli dengan anjing-anjing ini. Hancurkan es di sekitar kereta luncur dan kemudian anjing-anjing itu bisa menarik. Hal memecahkan bekuan es dan kereta luncur mulai bergerak maju. Tim lainnya tidak senang, kemudian tidak mau melanjutkannya kembali. Hari demi hari, Hal mencambuk anjing-anjing malang tersebut. Dia memberi sedikit makanan untuk dimakan. Mereka sangat lelah dan sangat lapar. Mereka tampak seperti kerangka. Dab melukai dirinya sendiri dan tertembak. Belle dan beberapa anjing lainnya mati.
Sebentar lagi kita semua akan mati, pikir Pak.